selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semuanya pasti sehat, tetap semangat. Dan juga buat mama papa semuanya, salam sehat, salam semangat buat kita semuanya. Nah, kalau kita berkaca, sekarang udah bulan Maret, berarti sudah selama 1 tahun ini kita belajar online, belajar dari rumah. Tapi anak-anak, pesan ibu, jangan sampai mengurangi sukacita kita, jangan sampai mengurangi tanggung jawab kita. Karena ibu percaya, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan. Dan Tuhan pasti pelihara hidup saya dan kalian, asalkan kita mengandalkan Tuhan dan tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan jangan pernah lupa berdoa sebelum memulai aktivitas kita. Mari anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Sebelum kita memulai segala sesuatu, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang siapkan hatimu, berdoa dari rumah masing-masing. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami masih bisa bernafas, bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Semua karena berkat cinta kasih-Mu yang luar biasa memberkati kami anak-anak Tuhan. Bapa yang baik, kami akan melanjutkan pembelajaran kami di sepanjang hari ini. Tuhan pimpin kami, berkati kami dengan kasih karunia-Mu. Biarlah pembelajaran kami boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak didik kami yang masih belajar di rumah, berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan tangan mereka, berkati sekolah dan bangsa negara kami. Kami mengucap syukur, kami mulaikan pembelajaran hari ini dalam nama Yesus yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan video pembelajaran di sepanjang hari ini, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Salam semangat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak kelas 1, anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang diberkati Tuhan. Oke, kalian sudah selesai mengikuti PTS, nilainya bagus, nilainya luar biasa. Kita akan melanjutkan materi kita bab 11 tentang aku dan temanku. Semua kita punya teman, anak-anak pasti punya teman ya. Walaupun di rumah pasti punya teman, tetangga ya, sepupu, saudara adalah teman kita juga. Kita akan melihat bagaimana caranya berteman, bagaimana cara menghargai teman. Yuk kita simak bersama-sama. Nah, bagian pertama, bagian A, menghargai teman. 1. Anak yang takut akan Tuhan akan menghargai semua teman tanpa pandang bulu. Jadi menghargai teman itu gak boleh, oh dia suku A, dia suku B, aku gak sama satu suku. Gak boleh, kita harus menghargai semua teman tanpa pandang bulu. B atau 2, menghargai dan menghormati tanpa pandang suku, ras, dan agama. Walaupun teman kita berbeda agama dengan kita, berbeda suku dengan kita, Tuhan mengajarkan kita saling menghormati dan saling menghargai. 3, menerima perbedaan. Setiap teman, setiap kita punya perbedaan. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Anak-anak gak boleh membeda-bedakan. Oh, kamu sama tingginya dengan aku, jadi kita berteman. Tidak boleh. Jadi mau yang matanya sipit, mau matanya blok, kulitnya sawo mateng, putih, hitam, semuanya Tuhan ciptakan untuk kita saling menghargai dan saling menghormati. Dan yang keempat, mengakui kelebihan dan menerima kelemahannya. Jadi harus bisa menerima kelebihan teman kita dan juga bisa menerima kelemahan teman kita. Gak boleh meledek, gak boleh mengejek, menghina kelemahan teman. Kita harus dukung mereka. Kita harus saling menopang, ya, saling mendukung satu dengan yang lain. Itulah cara menghargai teman. B, hidup dengan rukun. Nah, aku dan temanku itu selain menghargai teman, kita harus hidup dengan rukun. Bagaimana caranya hidup dengan rukun? 1, perbedaan tidak boleh menjadi masalah. Misalnya, pekerjaan papa kita berbeda, pekerjaan mama kita berbeda. Jadi masalah? Tidak boleh. Ya, kedua, saling menerima. 3, jangan memaksakan teman untuk mengikuti keinginan kita. Tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti apa maunya kita, apa yang menjadi kehendak kita. Tidak boleh.
Keempat, menghargai pendapat teman. Ketika kalian berteman, nah ada pendapat teman, yuk kita bermain ini aja. Kita harus menghargai pendapat teman, ya, dengan kata-kata yang sopan. Nah, yang berikutnya, selalu hidup rukun dan damai, tidak ada pertengkaran. Jadi kalau tidak ada pertengkaran pasti ada kedamaian. Dan yang terakhir adalah tidak pendendam. Anak-anak gak boleh simpan sikap dendam, sikap iri hati, sikap dengki. Itu adalah perbuatan yang sangat merugikan diri sendiri dan juga melukai teman, terlebih melukai hati teman. Jadi iri hati, dendam, wah jangan sampai ya anak-anak ya. Harus bisa menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, C, selain kita menghargai teman, hidup dengan rukun, kita harus santun dalam bermain. Apalagi kalian masih kelas 1, masih masa anak-anak, penuh dengan bermain. Nah, kita harus santun dalam bermain. Bagaimana caranya? 1, berbicara dengan lemah lembut. Jangan kasar, jangan ngatain teman, jangan keluar kebun binatang. Panggil temannya sesuai dengan namanya. 2, berkata jujur. Dalam bermain harus jujur. 3, rendah hati, gak boleh menyombongkan diri. 4, berperilaku adil. Kalau kita punya teman lebih dari 1, harus adil. Harus adil dengan teman-teman yang lainnya. Jangan pilih kasih. Yang berikutnya, tidak pandang bulu. Dan yang terakhir, menghargai teman. Kalau mereka sedang beribadah, jangan diganggu. Nah, ini adalah sikap santun dalam bermain. Tidak boleh curang. Nah, apa kesimpulan pembelajaran hari ini buat kita? Semua sikap santun itu dapat kita miliki, kamu miliki apabila kamu mempunyai buah roh dalam dirimu. Jadi segala sesuatu, menghargai teman, hidup dengan rukun, santun dalam bermain, kita bisa lakukan asalkan ada Roh Kudus, buah-buah roh dalam diri kita. Nah, anak-anak, ini adalah materi kita tentang aku dan temanku. Jadi anak-anak belajar menghargai teman, apapun sukunya, agamanya, rasnya, apapun pekerjaan orang tuanya, kita harus menghormati dan menghargai supaya apa? Terjalin hidup rukun dan damai sejahtera. Nah, anak-anak, tugas kalian seperti biasa mencatat materi ini di buku catatan. Catat yang rapi, lalu japri ke ibu. Biarlah pelajaran ini boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Selamat mencatat. Tuhan Yesus memberkati.